Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kekuatan untuk kembali bersama-sama mengikuti perkuliahan kita di mata kuliah Matematika Diskrit hari ini. Kalau pekan kemarin kita sudah membahas tentang materi relasi, dan untuk pertemuan hari ini kita akan bahas tentang materi fungsi. Di materi fungsi ini sendiri yang akan kita bahas adalah tentang definisi fungsi itu sendiri apa, kemudian yang kedua adalah tentang jenis-jenis fungsi. Nah, yang pertama akan kemudian kita bahas di materi fungsi ini adalah tentang definisi fungsi. Apa itu fungsi? Misalkan ada sebuah himpunan, yaitu himpunan A dan B, ya. Relasi biner F dari A ke B dikatakan suatu fungsi jika setiap elemen yang ada di dalam himpunan A itu dihubungkan dengan tepat satu elemen yang ada di dalam himpunan B. Jadi maksudnya apa? Bahwa setiap elemen yang ada di himpunan A itu harus punya pasangan tepat satu dengan elemen yang ada di dalam himpunan B. Jadi kalau misalkan ada 3 elemen di himpunan A, kemudian ada misalkan 3 juga elemen di himpunan B, maka 3 elemen yang ada di himpunan A ini harus dipasangkan dengan tepat satu elemen yang ada di himpunan B. Kalau misalkan ada satu saja elemen yang ada di himpunan A itu dipetakan sebanyak 2 kali, ya, dipasangkan dengan sebanyak 2 kali dengan elemen yang ada di himpunan B, maka itu bukan termasuk dalam kategori fungsi, tapi dia masuk dalam kategori relasi seperti yang pekan lalu sudah kita bahas. Kemudian jika ada saja satu elemen yang ada di himpunan A tidak memiliki pasangan dengan elemen yang ada di himpunan B, maka itu juga bukan termasuk dalam kategori fungsi, tapi dia masuk dalam kategori relasi. Karena di relasi itu sendiri tidak ada syarat yang kemudian menentukan seperti syarat yang ada di fungsi ini sendiri, bahwa nanti relasi biner F dari himpunan A ke himpunan B itu dikatakan fungsi jika setiap, jadi karena ada kata setiap, jadi semua elemen yang ada di himpunan A itu harus punya pasangan. Itu kata kuncinya adalah harus, setiap elemen yang ada di himpunan A harus punya pasangan. Pasangannya harus tepat satu, tidak boleh ada yang 2. Jadi kapan ada elemen di himpunan A memiliki 2 pasangan, 2 kali dipasangkan dengan yang ada di himpunan B, elemen yang ada di himpunan B, maka itu bukan termasuk fungsi. Begitupun juga jika ada elemen di himpunan A yang tidak punya pasangan dengan elemen yang ada di himpunan B, maka itu juga bukan fungsi, ya. Karena dari definisinya tadi, setiap elemen di dalam A dihubungkan dengan tepat satu elemen di dalam B. Itu. Kemudian jika F adalah fungsi dari A ke B, kita notasikannya seperti begini. Kita menuliskannya seperti begini: F A menuju B, yang artinya apa? Bahwa F ini ya memetakan A ke B. Tuh. F A sama dengan B jika elemen A di dalam himpunan A dihubungkan dengan elemen B di dalam himpunan B. Jadi selalunya penamaan untuk himpunan itu selalu dengan huruf besar, ya. Selalu dengan huruf besar. Kemudian himpunan A disebut dengan daerah. Jadi sekali lagi ada istilah daerah asal dan daerah hasil, sama dengan relasi yang pekan lalu sudah kita bahas. Jadi himpunan A itu disebut sebagai daerah asal atau domain dari F, dan himpunan B itu sendiri disebut sebagai daerah hasil atau kodomain dari F. Jika FA sama dengan B, maka B ini dinamakan dengan bayangan atau image, ya. B ini karena B kecil berarti dia elemen, ya. Ini bertindak sebagai elemen, dinamakan dengan bayangan atau image dari A. Dan A itu sendiri dinamakan dengan prabayangan atau pre-image dari B. Tuh. Himpunan yang berisi semua nilai pemetaan F disebut dengan jelajah atau range.
Nah, ini berikut gambar diagram panah yang kemudian mempresentasikan fungsi A ke B. Di sini bisa kita lihat bahwa himpunan A ini memiliki satu buah elemen yaitu elemen A, kemudian himpunan B juga memiliki satu buah elemen yaitu elemen B, di mana elemen anggota atau elemen yang ada di himpunan A ini dipetakan atau ditransformasikan dengan elemen B yang ada di himpunan B oleh F, ya. Nah, ini adalah contoh diagram panah yang menjelaskan tentang definisi fungsi itu sendiri. Jadi elemen A dipetakan dengan elemen B yang ada di himpunan B. Tapi kalau misalkan A ini kemudian di elemen himpunan B ini misalkan di sini ada C, ya misalkan di sini ada C, kemudian A ini dipetakan lagi dengan C yang ada di sini, maka itu tidak termasuk dalam kategori fungsi berdasarkan definisi fungsi tadi yang sudah dijelaskan sebelumnya. Begitupun jika di sini ada B, misal di sini kita tambahkan di himpunan A, kita tambahkan di sini elemen B. Kemudian elemen B ini tidak punya pasangan. Elemen ini misalkan tidak punya pasangan di himpunan B, maka ini juga bukan termasuk dalam kategori fungsi berdasarkan definisi fungsi yang sudah kita jelaskan sebelumnya. Nah, kita akan membahas submateri fungsi selanjutnya, yaitu tentang jenis-jenis fungsi. Jadi jenis-jenis fungsi itu ada 3, yaitu fungsi injektif, fungsi surjektif, dan fungsi bijektif. Nah, untuk yang pertama kita akan membahas tentang fungsi satu ke satu yang biasa juga disebut dengan fungsi injektif. Apa itu fungsi injektif? Nah, fungsi F dikatakan satu ke satu atau injektif jika tidak ada dua elemen. Jadi ini yang harus kita ingat ya. Jika tidak ada dua elemen di himpunan A yang memiliki pasangan atau bayangan yang sama, ya, yang memiliki bayangan yang sama. Dengan kata lain, jika A dan B adalah anggota himpunan A, maka FA tidak sama dengan FB bila mana A tidak sama dengan B, bila mana elemen A tidak sama dengan elemen B. Jika FA sama dengan FB, maka implikasinya adalah A sama dengan B. Nah, berikut gambar yang kemudian memberikan kita gambaran atau yang mengilustrasikan fungsi satu ke satu atau injektif. Bisa kita lihat di sini bahwa himpunan A itu memiliki anggota elemen A, B, C, dan D. Kemudian himpunan B mempunyai elemen 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, masing-masing elemen yang ada di himpunan A itu semuanya dipasangkan dengan elemen yang berbeda, ya, elemen yang berbeda yang ada di himpunan B. Elemen A dipasangkan dengan elemen 1 di B, kemudian elemen B di A dipetakan dengan elemen 3 yang ada di himpunan B. Kemudian elemen C yang ada di himpunan A dipetakan dengan elemen 5 yang ada di himpunan B. Begitupun dengan elemen D di himpunan A dipetakan dengan elemen 2 yang ada di himpunan B. Kapan dikatakan tidak satu ke satu atau injektif? Jika misalkan di sini B, taruhlah misalkan elemen B, kita petakan misalkan ini B dengan elemen 1 yang ada di himpunan B. Nah, kalau elemen B ini dipetakan dengan elemen 1 yang ada di B, maka himpunan A ini, ya, elemen A dengan B ini punya bayangan yang sama di himpunan B, yaitu sama-sama dipetakan dengan elemen 1. Ini A dengan B dipetakan dengan elemen 1, maka itu dikatakan bukan fungsi satu ke satu atau fungsi injektif, ya. Jadi untuk lebih memahamkan kita mengenai definisi dari fungsi satu ke satu injektif, kapan dikatakan injektif, ya jika ilustrasinya memenuhi seperti yang ada di gambar ini. Bisa dilihat, ya. Nah, jenis fungsi yang kedua adalah fungsi pada, bisa juga disebut dengan fungsi ontoh atau surjektif. Fungsi F dikatakan fungsi pada atau surjektif jika setiap elemen himpunan B merupakan bayangan dari satu atau lebih. Jadi bisa lebih dari satu, ya. Bisa lebih dari satu karena di sini disampaikan merupakan bayangan dari satu atau lebih elemen himpunan. Dengan kata lain, seluruh elemen B merupakan jelajah dari F atau range dari F. Fungsi F disebut fungsi pada himpunan B.
Jadi berikut gambar diagram panah yang kemudian mengilustrasikan fungsi pada atau fungsi surjektif. Jadi yang supaya kita mudah memahami dari definisi dari fungsi onto atau surjektif ini, fungsi pada ini, maka yang perlu kita perhatikan adalah yang ada di himpunan B-nya, elemen-elemen yang ada di himpunan B-nya. Ini bisa dilihat bahwa himpunan A meliputi elemen A, B, C, dan D. Kemudian elemen B itu ada elemen 1, 2, dan 3. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa 1, 2, dan 3 ini bertindak sebagai bayangan. Elemen 1 dipasangkan, ya. Bisa kita lihat di sini A dipetakan dengan 1 yang ada di himpunan B. Kemudian B dipetakan dengan 3 yang ada di elemen B. Kemudian C dipetakan dengan 1, ya. D dipetakan dengan 2 yang ada di himpunan bilangan B. Ini termasuk dalam kategori fungsi onto atau fungsi surjektif. Nah, tapi kalau kita lihat gambarnya di sini, ini jelas bukan fungsi satu ke satu, ya, karena ada C, ya, karena ada selain A, ada juga C yang kemudian dipetakan dengan elemen 1 yang ada di himpunan B. Maka ini tidak injektif, ya, tapi dia surjektif, ya. Jadi dia surjektif, tidak injektif, jelas, ya, karena menyalahi dari definisi dari injektif itu sendiri. Tapi berdasarkan definisi dari surjektif, kita lihat saja gambar diagram panah berikut. Ini akan kemudian memperdalam pemahaman kita mengenai fungsi onto atau surjektif itu sendiri. Silahkan dilihat, ya, gambarnya seperti begini. Oke, berikutnya kita sampai pada jenis fungsi yang ketiga, yaitu fungsi bijektif atau korespondensi satu-satu. Kapan dikatakan dia sebuah fungsi itu merupakan fungsi bijektif? Jika fungsi tersebut memenuhi syarat injektif dan subjektif, ya. Jadi fungsi f dikatakan korespondensi satu-satu atau bijektif jika fungsi tersebut memenuhi syarat fungsi injektif dan juga fungsi subjektif. Jadi dia satu ke satu dan dia juga memenuhi syarat fungsi pada, ya. Itu. Berikut gambar yang kemudian memperlihatkan perbedaan antara fungsi satu ke satu tetapi bukan pada, fungsi pada tetapi bukan satu ke satu, bukan fungsi satu ke satu maupun fungsi pada dan juga bukan jenis fungsi. Nah, kita cek satu-satu dari keempat gambar diagram panah berikut. Kita lihat. Nah, di gambar yang pertama, ini penjelasannya ternyata bukan fungsi satu ke satu, juga bukan fungsi pada. Jadi bukan fungsi injektif dan juga bukan fungsi ini fungsi satu ke satu, ya, fungsi injektif tapi bukan fungsi surjektif, ya. Dia fungsi satu ke satu atau fungsi injektif tapi bukan fungsi pada atau surjektif. Kita cek kenapa seperti itu. Kenapa dia dikatakan fungsi satu ke satu? Kita lihat dulu. Oh, ada 3 elemen di himpunan A. Dan tiga elemen yang ada di himpunan A ini punya pasangan di himpunan B dan masing-masing pasangannya itu berbeda. Nah, elemen A dipetakan dengan 3 yang ada di himpunan B. Elemen B dipetakan dengan 1 yang ada di himpunan B. Kemudian elemen C di himpunan A dipetakan dengan elemen 4 yang ada di himpunan B, ya. Jadi memenuhi syarat fungsi injektif atau fungsi satu ke satu karena masing-masing punya pasangan yang berbeda dengan elemen yang ada di himpunan B. Kenapa tidak termasuk dalam kategori fungsi surjektif atau pada? Nah, kita cek ternyata ada elemen 2, ya, ada elemen 2 yang merupakan elemen di himpunan B yang itu tidak punya pasangan, tidak dipasangkan dengan elemen apapun yang ada di himpunan A. Nah, ini kan menyalahi syarat dari fungsi surjektif atau fungsi pada itu sendiri. Makanya di gambar yang pertama ini termasuk kategori fungsi injektif atau satu ke satu, tapi bukan fungsi surjektif atau bukan fungsi pada, gitu, ya. Kemudian kita cek gambar diagram panah berikutnya. Di sini keterangannya dia masuk dalam kategori fungsi pada tapi bukan satu ke satu. Jadi ini adalah fungsi surjektif tapi bukan fungsi injektif. Kita lihat kenapa dia fungsi surjektif. Kenapa gambar ini
termasuk fungsi surjektif atau fungsi pada. Kita cek dulu ya, jadi semua elemen yang ada di himpunan B ini ternyata memang punya pasangan ya. Ternyata memang ternyata memang ada pasangannya di himpunan A ya, di elemen yang ada di himpunan A. Ini meskipun kan tadi kan satu atau lebih, tapi ini kan ada ya, elemen 2 ini merupakan bayangan dari elemen A dengan D yang ada di himpunan A. Ini memenuhi syarat dari fungsi surjektif atau fungsi pada. Kenapa dia tidak injektif atau bukan fungsi satu-satu? Karena kita cek lagi ternyata di sini ada elemen A dan elemen D yang punya pasangan yang sama ya, punya pasangan yang sama yang ada di himpunan B, yaitu elemen 2 ya, elemen 2. Jadi elemen A yang ada di himpunan A dan elemen D yang ada di himpunan A itu punya pasangan yang sama di himpunan B di peta. Jadi dia tidak masuk dalam kategori fungsi injektif atau satu ke satu. Ini menyalahi syarat yang tadi yang sudah kita jelaskan sebelumnya tentang fungsi injektif. Jadi dia termasuk kategori fungsi pada tapi bukan fungsi satu ke satu, gitu ya. Kemudian gambar yang ketiga, coba kita cek kenapa bukan fungsi satu ke satu maupun fungsi pada. Jadi dia tidak injektif dan juga tidak injektif juga tidak surjektif. Kenapa? Kita cek bukan satu ke satu karena sudah dilihat di sini elemen A dengan elemen D punya pasangan yang sama, yaitu elemen 2 di himpunan B. Jelas menyalahi fungsi satu ke satu, itu ya. Kemudian kenapa tidak surjektif atau tidak termasuk dalam kategori fungsi pada? Karena ada ini, kita lihat di sini ada elemen 4 di himpunan B yang tidak dipasangkan sama sekali dengan elemen apapun yang ada di himpunan A. Jadi dia tidak injektif dan juga tidak surjektif. Nah, kalau tidak memenuhi syarat injektif, tidak memenuhi syarat surjektif, jelas dia juga tidak bijektif ya. Itu karena syaratnya bijektif atau korespondensi satu-satu, dia harus memenuhi kedua syarat surjektif dan syarat injektif itu. Kemudian kita lihat gambar yang keempat. Di sini bahkan dijelaskan ini bukan fungsi. Kenapa ini bukan fungsi? Ya ini bisa kita lihat karena ini ada satu elemen yang di himpunan A itu dipasangkan 2 kali ya, punya 2 pasangan di elemen himpunan B. Elemen A dipasangkan dengan elemen 1 di B, kemudian juga dipasangkan dengan elemen 2 di himpunan B. Ini tentu menyalahi definisi dari fungsi yang sudah tadi kita bahas di awal ya. Itu yang harusnya dipasangkan dengan tepat 1 ternyata ada ternyata dipasangkan dengan 2 elemen yang ada di himpunan B. Jadi ini tidak termasuk dalam kategori fungsi. Oke, coba kita latihan ya, menjawab latihan yang ada ini. Manakah yang merupakan fungsi injektif dari keempat diagram panah berikut? Kita cek, kita melihat gambar yang pertama. Tadi kan sudah dijelaskan bahwa fungsi injektif itu dikatakan injektif jika setiap elemen dari A mempunyai pasangan tepat satu elemen dari himpunan B, kan seperti begitu. Nah, di sini kita lihat di himpunan A ada elemen 4 dengan elemen 6 yang dipasangkan dengan elemen yang sama di himpunan B. Maka gambar yang pertama ini tidak termasuk dalam kategori fungsi injektif ya. Tuh. Kemudian yang kedua bahkan di sini diagram panahnya bahkan elemen 4 ini punya pasangan. Dipasangkan dengan elemen 1, 3 dengan 5. Ini bahkan bukan termasuk dalam kategori fungsi ya, berdasarkan definisi fungsi tadi yang sudah dijelaskan. Kemudian yang gambar yang ketiga ini juga ada elemen B dengan elemen C yang punya pasangan yang sama dengan elemen yang ada di B, yaitu R. Jadi ini juga bukan termasuk dalam kategori fungsi injektif.
Ya, kita cek yang nomor 4, diagram panel nomor 4, 0 dipetakan dengan 5, kemudian 1 dipetakan dengan 3, 2 dipetakan dengan 4 ya. Jadi ini hanya dari 4 gambar yang ada di latihan yang pertama ini, sepertinya ya hanya 4 ya, hanya nomor 4 saja yang menunjukkan fungsi injektif ya, hanya nomor 4 saja yang menunjukkan fungsi injektif gitu. Jadi 1, 2, dan 3 ini tidak termasuk dalam kategori fungsi injektif. Oke. Untuk nomor 2 dan nomor 3, supaya kalian mengerti lebih dalam tentang jenis-jenis injektif ini, bisa membedakan mana injektif, surjektif, dan bijektif, silahkan dilanjutkan untuk menyelesaikan latihan nomor 2 dan nomor 3. Oke, silahkan dikerja, nanti dikumpul ya. Oke, setelah selesai tadi kita membahas tentang definisi fungsi dan jenis-jenis dari fungsi itu sendiri, maka kita cukupkan materi tentang fungsi kita hari ini. Insya Allah pekan depan kita akan bahas tentang materi selanjutnya. Saya akhiri dengan ucapan billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.